Swastiastu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik ya. Jadi terima kasih. Nama saya Dewi Regina. Saya dari PKK Kabupaten Kelungkung. Kali ini saya akan membawa informasi mengenai stunting. Sudah tahu tentang stunting, Bu? Belum. Karena belum tahu, kita sekarang sama-sama belajar ya. Jadi kita lihat di sini ada banner ya. Jadi saya bawa stunting itu adalah kondisi atau dalam posisi anak dalam keadaan kerdil atau pendek. Ya, jadi akibat stunting ini apa, Ibu? Ibu udah tahu? Belum ya. Jadi kalau stunting bisa menyebabkan pertama yaitu kekurangan kecerdasan anak menjadi menurun. Yang kedua, kondisi fisik anak menjadi lebih pendek. Mau nggak anak-anaknya pendek, Bu? Enggak. Semuanya suka yang tinggi-tinggi kan, Bu ya. Jadi lebih kelihatan ganteng, kelihatan lebih cantik. Selain itu, stunting juga berakibat pada kesehatan pada saat setelah dewasa, bisa menyebabkan hipertensi, kemudian kanker dan juga penyakit yang lainnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah stunting? Nah, Ibu tahu nggak? Nah, saya bawa ada namanya kebab chatting, Ibu. Ya, kenali penyebab, cegah stunting itu pentingnya. Jadi apa saja? Kita berawal dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai pada saat di dalam kandungan. Nah, tetapi sebelum menikah, remaja putri juga penting mendapatkan tablet penambah darah. Kemudian setelah hamil, ibu-ibu selama kehamilan wajib meminum tablet penambah darah itu minimal 30 selama masa kehamilan. Kemudian selain tablet penambah darah, juga wajib makan makanan yang bergizi dan berimbang. Dikenal dengan apa, Ibu? B2SA. Kemudian untuk bergizi, beragam, seimbang dan aman. Kira-kira mahal nggak, Bu, untuk mendapatkan semuanya itu? Enggak. Ya, jadi nggak mahal. Ibu-ibu bisa memanfaatkan yang namanya hatinya PKK. Nah, bisa menanam tanaman seperti sayur, kemudian juga cabai dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, untuk makanan bergizi berimbang, kita ada yang namanya isi piring. Ya, di isi piringku itu ada seperti ini ya, Ibu ya. Jadi setengah dari isi piring tersebut isinya adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya lagi ya terdiri dari ikan ataupun kacang-kacangan. Yang seperempatnya lagi terdiri dari karbohidrat, baik itu nasi, kemudian biji-bijian dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian selain itu ya, ibu-ibu juga diwajibkan untuk melahirkan. Yang melahirkannya di mana, Bu? Di puskesmas aja. Di fasilitas kesehatan. Mau di dukun nggak? Enggak ya. Jadi di fasilitas kesehatan. Kemudian setelah lahir, apa yang harus dilakukan terhadap putra-putrinya? IMD yang pertama, inisiasi menyusu dini. Itu untuk meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan anak. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif apa, Ibu? Hanya diberikan ASI selama 6 bulan. Setelah 6 bulan ada namanya pemberian makanan tambahan. Kemudian ASI dilanjutkan tidak selama 2 tahun? Dilanjutkan ya. Jadi ASI itu dilanjutkan sampai 2 tahun di samping memberikan makanan tambahan. Selain itu juga harus datang ke posyandu. Jangan takut datang ke posyandu. Banyak beredar isu di masyarakat bahwa enggan untuk datang ke posyandu, katanya takut anaknya, mohon maaf, amalia katanya ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi penting karena pada saat posyandu itu ada namanya penimbangan, kemudian pengukuran tinggi badan. Selain itu juga ada pemberian vitamin A pada Februari dan Agustus. Ibunya pintar sekalian, nanti mungkin saya kasih surprise di akhir ya, Bu ya. Kemudian ya setelah itu ya, jadi di samping kegiatan tersebut juga ada namanya PHPS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini sangat bagus ya. Jadi sesuai dengan Nangun Sakerdi Lokal Bali, di mana PHBS ini juga ada yang namanya sanitasi atau lingkungan yang bersih, kemudian sarana air bersih, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir seperti itu ya. Jadi masih semangat Ibu mendengarkan? Masih ya. Jadi dengan kebab chatting tadi, melalui penyebab cegah stunting. Nah, sekarang ke buku saya ada, ibu-ibu nyanyi siap, Bu? Siap. Ya, jadi kalau kau cegah stunting bilang hore, hore. Kalau kau cegah stunting bilang hore, hore.
Salam Gema Santi. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Baiklah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Dayu Regina, saya wakil PKK dari Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kali ini saya akan berbagi informasi atau tepatnya kita sama-sama belajar tentang stunting. Sudah pernah dengar tentang stunting? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi stunting adalah kondisi atau keadaan kerdil endek Bapak dan Ibu ya. Endek karena kekurangan gizi atau nutrisi di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dari hamil hingga bayi atau anak berumur 2 tahun. Nah, akibat dari stunting, mau tahu nggak Bapak dan Ibu sekalian? Mau tahu atau betul banget? Harus tahu tentu ya. Akibat dari stunting, kecerdasan otak anak terganggu. Biasanya anak yang stunting, kemampuan belajarnya, daya tangkapnya kurang dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Yang berikutnya, kondisi fisik. Kita lihat di sini. Kondisi fisik anak stunting dia cenderung lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya. Kalau saya nyari stunting Bapak Ibu ya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang merasa stunting. Oh, ada yang merasa stunting ya. Jadi ada yang merasa stunting di sini. Kemudian yang berikutnya, mudah terserang penyakit. Anak yang stunting mudah terserang penyakit. Kemudian daya tahan tubuhnya juga lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Yang berikutnya, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan anak yang stunting setelah dewasa biasanya cenderung lebih gemuk, gendut, kokoh, seperti itu. Kemudian mudah terserang misalnya penyakit. Contohnya tekanan darah tinggi, jantung, kanker, stroke, dan juga bisa kencing manis. Ingat Bapak dan Ibu, kencing manis, bukan senyum manis semanis Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini. Coba senyum manis dulu. Ya, bukan seperti itu ya, tapi kencing manis seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegah stunting? Kita harus mengenali penyebab untuk mencegah stunting. Sebagai PKK, tentu kita semua harus tahu bagaimana cara mencegah stunting. Bagaimana? Siap untuk menerima informasi ini? Mudah-mudahan siap semua ya. Yang pertama, cara mencegah stunting tentu dimulai dari masa kehamilan. Nah, selama hamil, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan minimal berapa kali? Minimal 4 kali atau 9 kali. Hamilnya kan 9 bulan ya, masa periksanya cuma 4 kali aja, susah kan enggak ya Bapak dan Ibu? Kemudian yang berikutnya, ibu hamil harus minum tablet penambah darah. Sudah pernah lihat tablet ini Bapak dan Ibu? Sudah, artinya sudah diminum ya tablet penambah darah. Warnanya apa? Merah. Terima kasih, berarti sudah pernah minum tablet penambah darah. Sudah jawab dengan jujur ya. Kemudian ibu hamil juga harus makan makanan B2SA, bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Di mana bisa didapatkan? Di pasar katanya, benar, di toko katanya ada bilang di pasar. Nah, sebagai PKK kita bisa memanfaatkan yang namanya hatinya PKK. Terima kasih ya, memanfaatkan hatinya PKK. Bisa menanam tanaman semusim, misalnya sayur-sayuran, kemudian tomat, seperti itu. Jangan nanam durian ya di rumah ya. Kalau halamannya luas tidak masalah, seperti itu. Nah, setelah itu makanan bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Kita ada yang namanya ibu hamil harus mengenal namanya isi piringku. Setengah dari isi piring itu adalah buah dan sayuran. Seperempatnya lagi terdiri dari karbohidrat. Bisa dari gandum, bisa dari beras, bisa dari ketela, bisa dari ubi. Seperempatnya lagi ada protein. Itu bisa dari daging, bisa dari ayam, kemudian tahu dan tempe. Seperti itu. Nah, setelah lahiran, ya, melahirkan harus di fasilitas kesehatan. Jangan di dukun, jangan di balian, seperti itu. Kemudian setelah lahir ada yang namanya inisiasi menyusui dini dan dilanjutkan dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif apa? ASI yang hanya diberikan 0 sampai 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. ASI dilanjutkan hingga anak berumur 2 tahun. Mohon maaf bapak-bapaknya puasa dulu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah ASI eksklusif, tentu seorang anak harus dibawa ke
Yandu. Ada di situ di posyandu ada timbang balita, kemudian ada imunisasi, pemberian vitamin A. Nah, jangan takut ke posyandu. Ada yang takut ke posyandu di sini? Tidak, katanya mohon maaf. Takut anaknya bawa ke posyandu, AML katanya, Amalia mohon maaf. Seperti itu, ada yang ketakutan seperti itu. Kemudian di samping 1000 hari pertama kehidupan ada faktor luar. Sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, namun seperti logo Bali ada namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi mencuci tangan pakai sabun, menggunakan sarana air bersih dan menjaga kesehatan lingkungan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana peranan PKK? Peranan PKK dalam ikut mencegah stunting ya, yang ada dari berbuat hal yang kecil dan dengan hati yang besar, yang selalu bekerja dengan fokus, tulus dan lurus. Ibu-ibu dan bapak di sini sebagai PKK siap? Siap. Ketika siap, saya bilang chatting, semuanya jawab cegah stunting, yes 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 ya. Chatting, cegah stunting, yes yes yes. Terima kasih. Om Santi 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 Om.